belum kita situ ya lah mereka Arab kan ya beribadah. Atau kalau Spanyol masih kawal beribadah, situ kan ada masjid apa segala macam kan. Iya. Anu sejarah sana Portugal ada lalu. Baru itu sudah bihal lagi. Sudah di anu lah. Itu geser lagi gitu. Geser lagi iya. Masih separuh awak ya nah. Tapi jangan bergeser lagi kan? Jangan lagi. Ya dah, nah ya, sip. Slow. Nah ya dah. Nah. Sip. Sudah on lah kameranya. Ini sudah di on kan. Dan aku jadi potong. Iya, Saya modelnya juga. kena fotoin. Foto kan. Papan. Karena si dengan kalau Ini aja nah bagus nah. Bagus ya. ada bawa jalan. Bagus, bagus lah. Bagus. Tengah Len. Foto aja. Saya si dengan juga. Tuh, 2, 3. Tuh, 2, 3. Nah, hadap lagi. Nah, Bro, lagi nah. oi, wah iya. Boleh. 1, 2, 3. 2, Sekarang lah. 3. Tolong. Nah, ya sudah. Kita nih dia sebelum jawabannya. Ya. Tes dulu tulis tentang prestasi. Jalan dulu. Ya jalan aja tuh. Jalan nih. Ada Bang? Yuk. Iya. Tahu tentang Iya tak? ciri khasnya Banjar ke apa namanya prestasi Prestasi itu. Kalau yang Siapa prestasi itu? Maksudnya? yang juara kemarin siapa? Oh apa? Ini anu. Sebenarnya hubungannya nih. Ini Pak. Di mana yang Juara kemarin? Oh, Termasuk sertifikat internasional sesirangan tuh ya. jadi sawahnya tapi yang di Pak. Cuma rendang itu kan ada lagi lah. Ini saya tahu. Ya ini coba dia no. Rendang. Rendang sesirangan. Bagus Selalu di Nggak apa-apa. Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dari kami tim Alam Kadap. Kali ini kami berkunjung ke tempat tokoh apa namanya Bang? Ini salah satu tokoh si ini adalah kebiasaan kalau Kalimantan Selatan itu Bakuntau. Ya, Bakuntau. Nah, ini si Din. Ini kalau boleh tahu nama pian Abu Solihin. Abu Solihin. Nah, si Dine salah satu senior kalau soal Bakuntau. Jadi di sampingnya nih Hendri Syahbana. Henry Sabana dan Nopal Rizky Abdillah sama Muhammad Nur Ramadan. Muhammad Ramadan. Nah, ini yang berdua nih tuh talent pian atau anak didik atau kayak mana? Anak didik. Oh, anak didik. Oh, gitu. Orang katanya kan anak didik ini sudah ada prestasinya ke depan nanti, tapi itu belum kita bahas. Tapi yang kita bahas tentang di kepala si dingin, tinggi. Nah, Bubuan kita aja Bang. Nah, di kepala si ini katanya, ini sambatannya kalau nyanyi kayak apa nih Bang? Laung. Nah, jadi laung nih ceritanya sampai ke Internasional sudah sampai kalau sampai diakui lah. Ya. Nah, jadi teman-teman Alam Kadap laung ini nih sejarahnya dasar bawaan dari Kalimantan Selatan waktu membawa kayak apa tuh ceritanya tuh waktu membawa atau turnamen di sana atau pertandingan atau kayak mana Bang? Spontanitasnya paling mah ini istilahnya kada ada di apa-apa hatinya nang belum
Oh iya. Iya. Ini udah berapa kali buat Jadi sekali ini. jadi sampai diakui internasional tuh kayak apa tuh Iya. kisahnya tuh? Jadi memang Nah nih Bang Hendri nih Bang. ceritanya kemarin itu kan ada festival lah, namanya Festival Rambut Selempang. Ah, Cuma kebetulan kita Selempang ini seperti yang digunakan sama Bang Sahli nih, oh iya. tapi dalam bentuk sesirangan gitu, dalam motif sesirangan. Karena khas Kalimantan. Iya, karena khas Kalimantan. Nah, Iya, iya. ketika itu kita alhamdulillah berhasil meraih ya terbaik satu lah untuk setingkat nasional kemarin itu untuk rambut Itu juara selempang satu. di tingkat nasional Iya. Ah. waktu di Sukabumi. Oh. Nah, Itu kejuaraan apa tuh? ibaratnya tuh parade rambut selempang lah. Oh Nah, iya. kebetulan ada festival goles juga kemarin itu. Jadi ada festival goles itu main bola api itu. Hmm. Kemudian ada festival pencaksilat juga. Hmm. Nah, kebetulan pencaksilat juga kita terbaik juga kemarin itu di tingkat nasional waktu di sana di Sukabumi Hmm. akhir 2020 kemarin. Kemudian yang terakhir adalah rambut selempang. Nah, kebetulan atlet kita yaitu Brigpol Rijani berhasil mengalahkan salah satu pendekar yang ada di sana lah. Hmm. Nah, jadi semua pendekar bisa dia kalahkan tiga kali ronde lah bahasanya tuh, berhasil dia menangkan semuanya. Nah, jadilah dia menjadi peserta terbaik satu kemarin untuk rambut selempang. Nah, berhasil membawa piala gitu, piala tetap yang diberikan langsung oleh Federasi Pencaksilat Tradisi Internasional. Nah, jadi seperti itu. Nah, karena kita juga menggunakan sasirangan, selempang yang sasirangan, dan itu memang sejak 2019 sudah kita promosikan untuk sasirangan itu. Selempang ini kebetulan kita tidak memiliki ini karena kebetulan semuanya habis diminta oleh pendekar-pendekar yang ada di Jawa, di Sunda kemarin itu kan, di Sukabumi minta semua, Cimande juga. Terus kemarin terakhir permintaannya untuk dibawa ke Turki ya Bang ya, Turki, Spanyol, Belanda, Inggris juga, Italia juga minta, terus Afrika Selatan, dan terakhir Uzbekistan ya. Nah itu minta untuk selempang sesirangan itu dikirim ke sana. Nah jadi kebetulan kita stoknya nih habis. Nah karena kita bikinnya itu nggak sembarangan. Nah bikinnya itu nggak sembarangan. Pertama Itu motifnya, ada ritualnya kayak itu kan? iya pertama dari ritualnya Iya. kita minta ke salah seorang penjahit khusus yang langganan kami lah. Nah itu menjahitnya tuh kita minta tolong bacaan Inna Anzalna Ada ayat suci Al-Quran. Nah minimal 3 kali lah dibacakan dalam satu selempang itu. Selempang itu dalam Nah. bentuk laung ini. Bukan, selempangnya itu seperti ini. seperti Nah begitu juga dengan laung ini nih. Ah. Nah laung ini kan dibentuknya seperti itu juga. Kita minta tolong untuk apa itu namanya, membikin awalnya itu harus menjahit awalnya itu harus dengan bacaan ayat suci Al-Quran itu tadi. Bahwa Nah. berarti tidak sembarangan lah. Ya tidak sembarangan. Kemudian ditambah sama julak. Nah julak ini yang khusus melipatnya ini. Oh, sidin lah artinya. Beliau ini yang melipat mengolahnya supaya jadi seperti ini. Nah mungkin nanti bisa kita lihat yang bentuk segitiganya itu. Nah itu boleh di Itu julak nih tahulun lipatannya ada 1, 2, 3. Nah tuh tingkatannya tuh kayak apa tuh julak? Nah ini teman-teman. Nah ini kan awalnya kan kayak gini nih. Nah bentuknya. Nah ini Nah, kan pokoknya kalau proses penjahitan awalnya Nah. seperti itulah. memang seperti ini nih. Nah ini pakai kan nih. Nah pokoknya nih kayak gini kan nih Bu, kalau lagi proses mau dilipat kemarin ini. Oh ini beluman jadi. Nah belum jadi. Nah jadi ini dijahit dulu sama tukang penjahitnya dulu. Nah kita titip juga bacaan Inna Anzalna tadi Ya. ke penjahitnya. Terus sama julak dibacakan juga mantra-mantra khusus lah bahasanya, itu kan bacaan-bacaan khusus. Nah ini seperti ini nih. Nah lipatannya seperti ini dulu. Nah setelah dijahit baru dilipat. Nah kalau dilipat ya hasilnya seperti ini. Oh ini Nah, teman-teman. Ya, seperti ini hasilnya. Jadi ini ciri khas Banjar. Nah yang julak lihin ini yang lebih paham, karena bentuk-bentuknya itu beda-beda Bang. Oh, Bentuknya iya. itu ada lipatan kayak gini, itu Ah. ciri khas siapa gitu. Kemudian Oh. pelipatan ada yang ciri khas pendekar, ada
ciri Oh, khas jadi Patih ada ya tingkatannya lah. yang raja apa yang ketika berperang seperti apa laungnya itu. Nah itu Ada ada teman-teman lipatan-lipatannya sendiri. proses awal utamanya. Nah, ini belum jadi lah. Ya Tapi kan mau dilipat cuma masih belum selesai lagi. Oh, masih belum selesai. Hmm. Pokoknya ada beberapa versi lah. Mungkin. Nah Kalau jadi lipatan kan ada lipatan 1, 2, 3 tuh maksudnya. Ada seni biasa, cuma kita seni menariknya ya nak. Oh, Ini ada bentuk Modelnya. modelnya ditarik. oh ini. Contohnya, wah ini juga kawanku. Nah dari tadi ini, nah buka sini. Oh, jadi satu lipatan tuh bisa berapa gaya lah. Iya. Iya. Oh, iya. Karena gini bang, kalau orang yang namanya punya ikatan atau namanya apa dah Laung. laung, bahasa Banjarnya itu kan laung. Laung ini kan asal mulanya kan dari Tanah Melayu. tanah Melayu, tapi karena dari kerajaan sebenarnya. Nah, tingkatannya kan ada yang ada tingkatan gajah, ya ada tingkatan yang namanya pateh, Patih, prajurit. prajuritnya. Nah, ini kalau ada pendekarnya istilahnya kan, Iya. kalau pateh kan pendekar. Nah, disitulah ada istimewanya, ada kekuatannya. Kenapa orang Banjar itu rata-rata warnanya kuning? Ya. Nah, karena ciri kuning itu artinya kalau di mistisnya kan itu kekuatan, artinya kan kekuatan. Bila sesuatu orang kayak Kalimantan itu atau Banjarmasin itu seringkali dilakukannya ada bentuk keramatnya kuning, kan ada ciri khasnya. Nah itulah laung ini seringkali kalau kita memakai ini sebenarnya Kurang wibawanya. ya, wibawanya. Oh, jadi menimbulkan pamor. Ya, Ya, pamor. Jadi wibawa seseorang itu terlihat dari laung yang dia pakai. Nah makanya itu kita kemarin kita ceritakan juga dengan salah satu tim penilai pemberi sertifikat internasional kemarin. Nah ini banyak ini filosofisnya ini. Nah kaya dengan tradisi dan kaya dengan nilai budaya gitu. Nah terus selempangnya juga kainnya enak dipakai, terus ya ibaratnya tuh bisa diterima semua kalangan pendekar lah. Makanya kita diberikan oleh Presiden Federasi Penyaksilat Tradisi Internasional itu sertifikat internasional bahwa salah satunya adalah selempang, sasirangan, dan juga ini itu di ibaratnya itu dipatenkan sebagai ciri untuk lomba atau kejuaraan nasional maupun internasional rambut selempang. Jadi harus memakai, salah satunya kita harus memakai ini juga. Nah terus memakai selempang juga yang diperebutkan. Nah, selempang itu kayak surban juga, selempang itu, cuma bedanya sesirangan gitu. Cuma mohon maaf ini kita tidak ada eksempel atau contoh nih, karena memang kemarin itu banyak kita kasihkan kemarin itu, karena peminatnya sangat luar biasa, sedangkan kita kan ya keterbatasan di kan mereka kan cuma minta gitu kan. Nah cuma kita kan mau ngasih kan ibaratnya kan perlu ada anunya juga kan gitu, dananya apa segala macam kan, membuat ini kan nggak murah-murah gitu. Karena kita kainnya menggunakan kain asli, ya, kain jahitan, ya julujuran sendiri. Pokoknya intinya khas Kalimantan Selatan, Sasirangan sampai launching keluar Internasional. Kalimantan Selatan. Itu kita promosikan sejak 2019. Alhamdulillah 2020 kemarin, akhir 2020 diterima oleh Presiden FSTI. Nah, akhirnya mendapatkan sertifikat internasional. Kebetulan sertifikatnya yang aslinya dipegang langsung oleh Pak Haji Hermansyah, mantan Wakil Wali Kota Banjarmasin periode 2015-2021 ya. Tapi kan ini bang, nih menciptakan yang namanya laung itu bukan sembarangan, karena orang laung biasa saja itu tidak ada khasnya. Kayak kita kan hanya biasa nih. Kalau beliau-beliau ini kan menciptakan ini ada tingkatan 1 dan sampai 3-nya. Ada ikatan apa namanya bentuk nih Bisa berubah-ubah. Kalau Jadi bisa diolah kan bahasa modelnya fashion kan. Ya. Jadi satu pakaian bisa modelnya banyak. Ya. kalau kita kan hanya satu ini. Nah,
ciri khasnya Banjar kan seperti ini, tapi kalau ciri khasnya ya tadi dari apa namanya, dari presiden yang internasional tadi kan, ini ada artinya, ya filosofisnya ada, filosofinya. kaya akan nilai tradisi dan juga nilai budaya katanya kayak gitu. Apalagi bisa menimbulkan pamor. Iya, pamor dan kayak gitu. himbauan kalau memakai ini lah, Iya. karena Kemarin- Sudirman bikin kan ada aturan itu. Kemarin salah satu pendekar dari tanah Pasundan itu di Sukabumi. Nah, beliau itu ketika memakai, biasa kan ada itu memakai ciri khas mereka ya. ya. Nah, mereka tertarik melihat ketika kita tampil itu, mereka sudah melihat kita itu kayak wah gitu. Wah, ini bagus. Dan ternyata ketika beliau kita kasihkan, kita hadiahkan kepada beliau kan, beliau memakai pamornya beda, beliau Oh, dilihat oleh Padahal di teman-teman sana beliau. juga ada kan seperti Iya, ini. seperti mereka iya ada kan? juga kayak udang atau ikat Heeh. gitu kan. Ada sebenarnya, mereka juga memakai juga ciri khas daerah mereka masing-masing kan. Nah, cuma ketika memakai punya kita, nah itu beda ya, Ada auranya sensasi beda. yang beda ya. Nah, Sampai bahkan yang- ada yang bilang kan itu uak itu kan mereka dipanggil uak Iya, gitu. iya. Wah, uak itu agak kayak kelihatan lebih muda gitu ketika pakai, karena kan warna kita ini kan cerah kayak gini kan Iya, gitu. iya. Nah, kuning, hijau, merah gitu kan. Jadi bagus gitu. Tapi sampai yang ini atletnya aja kan, kalau gak ada memakai kan seperti apa? Nah, Nah, ini gimana nih? Ini Hmm. salah satu Orang- talent yang pernah keluar. ini kurang apa ya, kurang hasrat itu nih, Bertandingnya kurang Iya, semangatnya, kurang spiritnya semangat. kurang ada memakai ini. Tapi kalau ini kan gini, kenapa kayak Julak menyuruhkan sampai pagi ini kan, ada kita menggunakan senjata beneran nih, bukan senjata yang bohongan. Kenapa kalau di dalam kalau kita memakai sejenis ikatan ini atau laung itu kurang apa bang? Nah, gegetnya malah Orangnya kurang. Jawang tuh kurang kerasukannya tuh. Nah, iya. Nah, Itu melakukan Bisnisnya itu. Nah, itu kayak apa tuh Jula? Ini kalau kan misalnya kalau memakai ini ada kalau salah memakai. nah, itu kan pasti ada negatif positifnya. Ada Misalnya yang salah itu. kan, salah Ya, salah ada kan. kayak gitu. Ah. Ada. Pasti lukaan. Oh, yang gitu. Makanya lu olah sama aja semua. Hmm. Kayak ini ya, lu makanya ini kayak ini nih. Yang ini. Untungannya kan kayak kalau melaksanakannya nih. Ya, Ulah hantam gua duit, nanti gua duit kalah. yang gitu. Nah, yang Oh, gitu. karena lebih tinggi Lebih derajatnya. tinggi. Iya. Ini dulu kan Gitu. semangat. Nah, Karena di ikat kepala ini kayak ada pengaruhnya juga, pengaruh mistisnya juga gitu. Kayak gitu. kalau yang dipegang bubur Biasa aja itu orang lah. tuh Oh, itu pendekar. Pendekar. Oh, apa itu lah. Jadi bahasa kita itu tuh ibaratnya kan ini menunjukkan posisi atau kedudukannya itu ada gitu. Bahkan tidak hanya itu juga membawa nilai kekuatan juga. Nah, kayak gitu. Yang gulungan ini apa itu lipatan dibilang ini nih, ada nilai mistisnya juga, ada nilai energinya juga gitu. karena di zaman dulu nih kalau kadang memakai istilahnya ikat kepala, Ya, kalau yang orang suku Dayak kan memakainya warna merah. ya. Kalau kadang memakai itu dia pertarungan tidak ada. Tapi kalau ini kan karena kita ada budaya Melayunya juga, ya kenapa dikatakan ada bentuknya kebudayaan Melayu tadi, di situ kayak sejenis kita ini kan ada yang kapang kayak nih Lasmat apa? Laksamana. Nah, itu kan dari suku Melayu. Nah nih karena di Kalimantan Selatan itu ada percampuran antara budaya ini menjadikan satu, jadikan rumpun. Ya, kumpul Melayu. Nah, rumpun Melayu. Nah ini bang, ciri khasnya Kak. Kenapa udang ini atau yang namanya laung ini di kalangan orang yang di Pulau Jawa atau pulau sampai internasional itu merasakan auranya lebih kuat dibandingkan apalagi namanya Kalimantan. Ya, betul. Kalimantan ini udah sampai kan pusaka-pusaka kayak istilahnya Mandau. mandau, ada yang mandau lagi apa Lais. Lais. Nah, sampai tulis Banjarnya ada juga nih. Ada. Iya. Nah, tulis Banjar.
Nah itu bang, kalau ini yang bagus tambah. oh ya, Nah, Nah ini Lais. jenis apa dilok? Lais. Oh lais lah dilok lah. Kalau itu biasanya kan beda. Oh ya. Ini keistimewaannya dilok. Ringan, Ya, cepat, cepat. terus dibawa kalau mau bertahan mainnya. Jadi istilah main kalau main palang lais ini menyasar terus ke musuh bunuh kan dah. Belawan terus lah. Tak saya tahu Enggak. kemana musuh kalau kada habis sampai Oh, iya. Karena ada salah satu senjata aja lah yang ketika dibawa bertempur itu nggak bisa kecabut gitu. Karena besinya mungkin kurang Ya, kalah greget, pamor, kurang sama dapet, kalah satunya. pamor lah mungkin kayak gitu. mau panen mana dah. Ini berapa? Entah pun di ruang hal kayu. Oh, berarti turun temurun lah. Nah, Oh, ini. kalau ini pemberian langsung oleh Kiai Pajar. Nah, Itu waktu Pian berjalanan ke sana. waktu kami mengikuti festival itu, Oh, festival iya, iya. main boles itu, terus Ada artinya. karena kita berikan juga kemarin itu ya cenderamata ya, Oh, Salah berarti satunya- mantel gitu ya. ya selempang sesirangan kita kasih, terus apa itu namanya laung juga kita kasih, termasuk juga senjata ambang apa ini, Mandau. ya mandau ini juga kita kasih juga. Nah beliau berikan juga, nah dua ini, nah dua senjata, nah ya oke. Warnanya ini. Nah warnanya beda-beda. Kalau ini diberikan langsung oleh beliau ini apa ini namanya? Nah ini kujang. Nah ini Kujang. pemberian Ini langsung. Ciri khas Ini ciri khas Pasundan, Pasundan ya. ciri khas Pajajaran. Nah jadi beliau ini keturunan langsung anu Prabu Siliwangi. Nah turun langsung. Yang lebih enaknya itu keturunan langsung Sunan Gunung Jati. Nah Yang santang. Prabu Siliwangi kan punya anak tuh Rara Santang ya. ya, ya, ya. Nah terus mungkin nikah sama apa itu namanya Sunan Gunung Jati. Nah beliau tuh keturunan keberapa gitu? Rasanya ke-17. Keturunan ke-17 beliau dari Sunan Gunung Jati. Nah itu kalau Prabu Siliwangi keturunan 18. Nah beliau ngasih anak dan ini juga tarikan dari alam sebelah kata beliau. Iya. Oh. Nah ini tarikan alam sebelah. Jadi ada 3. Pertama adalah kujang hitam, kujang putih dan kujang kuning. Nah kujang hitam ini adalah khususan untuk pendekar. Kemudian ada kujang putih itu untuk Pengajian. Untuk ulama lah. Ulama. Nah kalau kujang kuning seperti ini kuning. Nah kujang kuning ini seperti ini untuk umara atau pemimpin gitu. Nah itu diberikan beliau langsung kemarin. Kalau yang hitamnya ini beneran ini tarikan karena diambilnya kayak bentuk batu, yaitu kan wasi, bentuk wasi apa wasi loh. Nah ini ditampa, ini jadinya ini kan buat urat lah, Ada pamornya kelihatan. ada pamornya. Kalau ini ada tulisan Arabnya itu di dalamnya. Ya ini ada tulisan anggap ada. Ulatnya itu. Memang benar yang diceritakan Bang Salih tadi itu, beliau tuh pernah cerita juga bahwa tarikan bus anunya ini nggak langsung jadi kujang ini, tapi berupa bongkahan kayak gitu. Nah terus di tempat beliau itu di museum apa saya lupa nama, museum Prabu Siliwangi kalau nggak salah, Prabu Siliwangi itu di mungkin kan kawan-kawan kemarin kan kesana kan, itu di situ ada berapa ratus cetakan, ternyata banyak sekali bentuk kujang ini, cetakan kujang. Kujang Raja Wali. Nah, kujang Raja Wali, kujang Naga. apa. Nah, boleh kan nanti tim Alam Kadap kita kalau ada rezekinya Iya. bisa Ya, bisa jalan-jalan. silaturahmi jalan-jalan ke sana kan Sukabumi. Benar. Ya, amin. Nah, Nah ini Ini harimau. tuh artinya Nah. Tunjuk awal. ini Bismillah kata beliau ini kayak gini. Nah, kalau Mbak, nah ini kan sin, nah, Bismillah kayak gitu. Kalau dibalik lah. Nah. Ya, kalau balik kayak gini ini Ba, nah ini sin kan, Ya. ini memnya di sini. Nah, Bismillah kan gitu mem. sampai artinya kan dikuasai oleh teman kita nih. Ya. Jadi kebetulan 2 kali jadi sering sharing juga sama beliau, jadi makanya lo tahu lah cerita-ceritanya kayak gitu. Beliau menarik memang. Ini Beliau kan, juga banyak juga dapat ya, apa itu namanya nih yang peninggalan Rasulullah, peninggalan sahabat langsung dari pemerintah Turki.
Nah kebetulan beliau juga kan ibaratnya tuh ada hubungan baik lah dengan pemerintah Turki. Nah memang beliau itu luar biasa ya, rambut istilahnya rambut Rasulullah pun juga ada gitu. Rambut Rasulullah juga ada yang asli kata beliau tuh. Pemberian langsung dari di museum beliau tuh langsung diberikan oleh pemerintah Turki katanya. Nah memang beliau itu luar biasa, orangnya juga tawadu ya orangnya yang gelar beliau Profesor Doktor Kiai Haji Fajar Laksmana, apa itu gelar-gelarnya itu banyak di belakang. Dia memang beliau profesor dan sekaligus kiai juga. Nah, ternyata dan punya pondok pesantren besar di Sukabumi. Nah kebetulan kita diterima baik juga di sana. Nah makanya kita alhamdulillah, nah di sana karena kita dengan baik, terus memang niatnya baik, terus kita punya kekuatan seperti ini ibaratnya kan. Nah beliau tidak pandang tahu kalau kita tuh datang itu tidak dengan kosong, bahasa kita kan dengan kosong gitu, ada isinya lah ibaratnya lah. Ini kalau ulun hendak boleh tahu nih, kan dari Kalimantan Selatan kan Nyebuang Pulau tuh membawakan atas nama apa tuh? Kita atas nama Silat Budaya kemarin. Silat Budaya. Nah, Silat Budaya. Mana ini kumpul Silat Budaya. Dan beliau ketuanya langsung. Julaknya guru langsung. Guru besar lah Guru langsung. Kalau ketuanya Pak Haji Hermansyah itu mantan wakil wali kota Banjarmasin. Oh, itu ketua Silat Budaya Kota Banjarmasin. Kalau gurunya ini kan Julak sama Bang Arul gitu, Bang Arullah. Nah, itu gurunya gitu. Guru di pelatih utamanya lah mereka berdua ini. Nah, ya seperti itu. Jadi alhamdulillah kemarin juga kita dengan lawang ini juga kekuatan mistis juga. Alhamdulillah bisa meraih medali emas kemarin itu tahun 2019 ya Bang ya. Untuk pertama kalinya mungkin Kalimantan Selatan, nah khususnya Kota Banjarmasin meraih medali emas di ajang nasional Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat tingkat nasional di Samarinda, dan kita menggunakan senjata asli ya. Senjata tuh? Iya, mereka ini kemarin itu mereka berdua nih. Iya, mereka berdua ini menggunakan senjata asli. Berlima. Nah, berlima benar sama si Sultan ya. Sultan anak Bang. Apa dari pengalaman Buban Tian merasakan iya kalau latihan biasa itu maksudnya kada sadar tuh juga kayak bagi lak itu. Nah ini kan Agung Babun Oh iya, musik lah ibaratnya. Musik lah seperti ini ya. Nah di belakang kita nih ada alatnya Agungnya, Babunnya ada. Yang lebih berpengaruh Babun Agung Agung itu maksudnya bunyi gong. Jadi intinya mah kalau nyamain pakai lawang, ini kan tahu lagi ini asli orang Gada. Oh, ini asal Tapi kalau orang biasa aja memakai lawang sama ini, belum ada orang jamin. Di mana-mana aja kan ada pernah gua main asli. Nah itu yang jadi nilai plus kami kemarin itu. artinya dimainkan asli nih. Ya. Ini asli mainnya, jadi kalau salah sedikit nyawa taruhannya. Ya. Paling kada luka. Bahkan Dewan Juri kemarin itu tidak percaya Bang ya. Tidak percaya kalau kami ini menggunakan senjata asli. Ketika beliau tes ternyata berdarah tangannya. Wah, ini nggak main-main ini Kalimantan Selatan. Iya. Ya nggak main-main. Ada yang kumpul. Iya, asli. Artinya kan dari Buban Tian yang pertama kan didoakan kan kalau mungkin nih itu ritualnya ada ritual tapi memang ada juga. Oh, ini ada ritualnya, pokoknya kalau anak didik pakai laung main selesai tidak apa, pokoknya beres. Makanya kita di tahun gini semalam itu kan dari tim